Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puput Melani Anjani dengan NIM A1H1240057 dari kelas A angkatan 24. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan buku Dasar-dasar Manajemen PAUD. Baik, yang pertama ada bab 1, Hakikat PAUD, definisi, tujuan, dan fungsi. PAUD adalah upaya pembinaan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, melalui pemberian rangsangan untuk mengoptimalkan perkembangan jasmani dan rohani. Tujuan utama menumbuhkan aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni, serta kesiapan memasuki pendidikan dasar. Fungsi PAUD mencakup stimulasi perkembangan, sosialisasi, pembentukan karakter, dan dukungan terhadap keluarga. Baik, yang pertama ada pengasuhan, pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisik secara konsisten untuk perkembangan optimal. Yang kedua ada pembelajaran, pembelajaran terpadu berbasis tema yang mengembangkan kemampuan kognitif dan bahasa. Terus yang ketiga ada pembiasaan, rutinitas dan keteladanan membentuk kebiasaan sosial, emosional, dan nilai moral. Terus selanjutnya ada bab 2, tumbuh kembang anak usia dini. Pembahasan menetapkan perkembangan menurut perspektif fisiologis atau motorik kasar dan halus terhadap bayi usia 3-6 tahun dan psikologis, agama dan moral, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Menekankan pentingnya stimulasi yang sesuai tahap, sensor motor 0-2 tahun dan praoperasional 2-6 tahun menurut Piaget. Yang pertama ada kognitif, mendorong eksplorasi, simbolik, dan pemecahan masalah sederhana. Yang kedua ada bahasa, perkembangan reseptif dan ekspresif, berbicara, bercerita, dan mendengar aktif. Terus selanjutnya ada sosial emosional, pengelolaan emosi, kemampuan berinteraksi, dan pembentukan kemandirian. Selanjutnya ada bab 3, kurikulum PAUD, pengasuhan, pembiasaan, dan pembelajaran. Kurikulum PAUD terdiri dari program pengasuhan atau pemenuhan kebutuhan, program pembiasaan atau rutin spontan keteladanan, dan program pembelajaran atau perencanaan RPPM atau RPPH, pembelajaran terpadu dan berbasis tema. Perencanaan didasarkan pada analisis konteks, visi misi, alokasi waktu, dan pengorganisasian sentra belajar atau bahan alam, peran balok, seni, persiapan. Selanjutnya ada bab 4, hakikat manajemen PAUD. Manajemen PAUD, seni dan ilmu mengelola sumber daya atau manusia, sarana, program untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien. Proses meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi, dan tindak lanjut. Unsur penting lembaga SDM, aktivitas layanan, kerjasama, dan tujuan PAUD. SDM, yang pertama ada SDM, kepala PAUD, guru, staf, dan kompetensi manajerial dan profesional. Selanjutnya sarana dan prasarana, inventaris, pemeliharaan, dan kesiapan guna mendukung pembelajaran PAUD. Terus ada tujuan, visi misi yang jelas sebagai acuan perencanaan dan evaluasi. Selanjutnya ada bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. Ruang lingkup manajemen meliputi manajemen peserta didik, kurikulum, SDM, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat. Manajemen keuangan, RAPBS, transparansi, dan audit. Manajemen penguasaan, preliminary, konkuren, feedback, kontrol, teknik, audit, dan tahapan penguasaan untuk koreksi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada bab 6, perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan mencakup pengamatan lingkungan atau SWOT, perumusan visi misi, tujuan, dan strategi operasional atau SOP program semester RAPBS. Tujuan perencanaan yaitu menghasilkan kebijakan target terukur, langkah antisipatif, dan dokumen yang memandu pelaksanaan program pembelajaran serta pengelolaan sumber daya.
Yang pertama ada analisis konteks, inventaris kondisi internal dan eksternal kebutuhan komunitas dan peluang pendanaan. Yang kedua ada visi misi dan tujuan, perumusan akuntabel terukur dari mudah dikomunikasikan ke pemangku kepentingan. Yang ketiga ada strategi dan SOP, desain program alokasi anggaran atau RAPBS, serta standar operasional prosedur harian. Selanjutnya ada bab 7, pengorganisasian lembaga PAUD. Pengorganisasian merancang struktur, pembagian tugas, pembentukan tim kerja, serta hubungan kerja dengan masyarakat. Struktur dapat sederhana, fungsional, atau multidivisional. Tugas dan wewenang harus jelas, kepala PAUD, wakil guru, penanggung jawab, pembiasaan, ekstrakurikuler, staf administrasi, dan office boy atau genderner. Pertama, ada kepala PAUD, yaitu perencanaan, pengambilan keputusan operasional, supervisi kinerja. Yang kedua ada guru PAUD, perencanaan pembelajaran, penilaian perkembangan, pelaksanaan RPPH atau RKM. Yang ketiga ada staf dan pendukung, administrasi, inventaris, kebersihan, dan dukungan logistik. Selanjutnya ada bab 8, kepemimpinan kepala PAUD, yaitu kepala PAUD sebagai pemimpin yang melayani harus menjadi komunikator, motivator, dan fasilitator perubahan. Gaya kepemimpinan demokratis dan direkomendasikan, memberi teladan, mendelegasikan, membangun kepercayaan, motivasi melalui penghargaan, dan pengembangan kompetensi staf lewat supervisi dan pelatihan. Yang pertama ada komunikator, membangun alur informasi, dua arah, feedback, dan tindak lanjut program. Yang kedua motivator, lingkungan kondusif, penghargaan, dan peluang pengembangan profesional. Yang ketiga penjamin mutu, mengawal SOP, evaluasi, dan continuous improvement layanan PAUD. Selanjutnya yang terakhir bab 9, pengawasan oleh kepala PAUD, pengertian, tujuan, dan manfaat. Tipe-tipe dan teknik-teknik pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen PAUD yang dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kepemimpinan. Tahap-tahap pengawasan. Tahap-tahap dalam pengawasan tersusun secara sistematis, kesimpulan, rekomendasi, dan langkah tindak lanjut. Manajemen PAUD efektif menggabungkan perencanaan berbasis bukti, pengorganisasian yang jelas, kepemimpinan, melayani manajemen SDM dan keuangan yang transparan, serta pengawasan keberlanjutan. Selanjutnya, rekomendasi praktis. Kembangkan SOP operasional, program pelatihan manajerial untuk kepala PAUD, libatkan orang tua dan komunitas melalui hubungan masyarakat terstruktur, dan terapkan mekanisme evaluasi berkala untuk perbaikan mutu. Selanjutnya SOP dan standar. Susun dan sosialisasikan SOP harian, kurikulum, dan prosedur keselamatan anak. Selanjutnya pelatihan dan supervisi. Pelatihan manajerial dan supervisi klinis untuk peningkatan kompetensi guru. Yang terakhir, kolaborasi komunitas. Bangun kemitraan aktif dengan orang tua, pemerintah lokal, dan donor untuk dukungan sumber daya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.